yang ke-50 tahun, tepatnya 27 Desember 1970 yang lalu. Mereka berdua dipersatukan oleh Allah dalam ikatan cinta. Dalam untung dan malang, sehat dan sakit, mereka belajar untuk setia, bersatu, satu dengan yang lain. Hari ini sungguh bersyukur walaupun di tengah dikelilingi oleh pandemi COVID-19, Bapak Robertus dan Ibu Veronica dikelilingi oleh anak dan cucu. Walaupun tidak di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, ada yang dari Surabaya juga, Jakarta, Semarang, Tangerang, tetapi hati kita, iman kita semua di sini bersatu. Terutama untuk mensyukuri teladan dari cinta Bapak Robertus dan Ibu Veronica. Tadi saya mendengar teman-temannya yang datang bersama Romo Markus, Suster, seperti reunian. Teman lama, punya kisah yang sama, punya tawa dan canda yang sama. Hari ini kita dalam doa. Maka Bapak Ibu yang terkasih, Romo dan Suster, dan terutama Bapak Robertus dan Ibu Veronica, mari kita mengawali perayaan kudus ini dengan mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua anak-Mu yang berbahagia ini, Robertus Damsuki dan Veronica Herumiatun, dalam perjalanan saling mengasihi. Engkau telah mengukuhkan cinta, kesetiaan mereka yang dilandasi ikrar untuk saling mengikat diri di hadapan-Mu sampai mati. Tuhan, limpahkan rahmat-Mu atas mereka berdua dalam rupa kedamaian, sukacita, kesehatan. Semoga Engkau senantiasa
menjadi sumber kekuatan dan penghibur mereka di masa purna mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7-12. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga sering mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kepada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih-Nya menjadi sempurna dalam diri kita. Haleluya, Ya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Romo, suster, Bapak Ibu yang terkasih, dan terutama Bapak Robertus dan Ibu Veronica, bacaan-bacaan yang saya ambil memang tidak sesuai dengan oktav Natal. Saya angkat bacaan-bacaan yang sesuai dengan pesta syukur kita tentang kasih. Surat Rasul Yohanes tadi jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kita saat saling mengasihi, Allah ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi Allah itu bukan hanya Tuhan yang tidak bisa kita lihat, lalu kalau kita lihat, ora nono, bukan. Jadi kalau tidak dilihat itu bukan berarti tidak ada. Angin pun Anda tidak bisa melihat angin. Udara Anda tidak bisa melihat udara. Tapi Anda bisa merasakan. Anda bisa mengalami. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tetapi kita bisa merasakan Tuhan lewat apa? Kasih. Cinta. Demikian juga cinta. Cinta ki opo? Gitu. Cinta itu apa? Kasih itu apa? Kasih itu adalah pada saat kita melihat suami kita pulang bekerja. Istri menyiapkan minuman. Kalau orang Jawa itu kan selalu nas gitel. Panas, legi, kental. Nah itu cinta. Anda mungkin berkata, itu teh, Romo, teh hangat, bukan cinta. Betul, teh hangat itu hanya mungkin disediakan untuk orang yang dicintai dan karena cinta. Jadi dalam sebuah spiritualitas saya ingat sekali, mengapa orang mencintai dan apa artinya cinta. Jadi orang itu mencintai karena melihat hal yang baik dalam diri orang yang dicintai. Saya yakin Bapak Robertus Damsuki melihat hal yang indah dalam diri Ibu Veronica Herumiatun. Kalau tadi saya melihat Ibu Veronica itu berbicara dan Bapak Robertus itu senyum-senyum, tertawa. Jadi itulah Tuhan. Menyatukan yang aktif, yang bicara, tapi ada yang tenang. Nah, itu disatukan oleh Tuhan. Saling melengkapi. Jadi bisa terjadi, mengapa Bapak Robertus memilih Ibu Veronica? Oh, kok rame ya, kok enak ya. Kok aku bisa nyaman dengan dia. Kok dia bisa menarik saya. Itu. Melihat hal yang baik dalam diri orang yang dicintai.
Dan kalau sampai 50 tahun perjalanan bersama-sama, saya yakin masih tetap bisa melihat hal yang baik dalam diri orang yang dicintai. Walaupun mungkin agak susah. Betul. Tapi saya yakin orang yang bisa 50 tahun bersama-sama itu butuh kekuatan untuk mencintai. Butuh Tuhan untuk dapat bertahan bersama-sama. Nggak gampang, nih. Saya itu seringkali prihatin. Anak-anak muda sekarang tuh jangankan 50, wong baru 1 tahun aja udah nggak tahan. Apa nggak sinting. Kenapa? Karena mungkin dua-duanya sudah tidak bisa melihat hal yang baik dalam diri pasangannya. Hal yang mempesona dalam diri pasangannya. Ya jangan lihat fisiknya, jangan 50 tahun fisiknya ya makin ambruk tuh ya. Semua keriput, semua sudah tidak jelas. Jalan aja timak-timik, mendengar saja banyak tidak pasnya. Yang satu ngomong apa, yang lain ngejawab kemana. Ya tapi nyambung. Bukan karena saling mengerti, tetapi karena saling mencintai. Itu. Jadi yang kedua, cinta itu apa? Ingin memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Saya ingat Mbah Putri dengan Mbah Kakung saya. Melampaui juga 50 tahun perkawinan. Lah kalau dua-duanya itu sedang duduk, Mbah Kakung, Mbah Putri saya waktu itu tinggal di Muntilan, Sawangan, di kaki Gunung Merapi. Beliau itu kalau sudah sore duduk berdua, Eyang Putri itu nginang, nyusur, Eyang Kakung itu cerutu, apa namanya ya, ngelinting seperti itu, tingwe, ngelinting dewe. Lalu minum teh anget dengan gula pasir. Mbah Kakung itu ceritanya tentang anak, sawah ki akeh manuke, entek mbek manuke. Lalu jawaban yang Putri adalah, putu-putune sing ning Kalimantan iki saiki wis lulus we. Apik. Lalu Eyang Kakung ngomong, "Iya, wong sawahe ning sebelah ya padha kok panene rapik." Lalu yang Putri ngomong lagi tentang putunya. Dua-duanya bicara, dua-duanya tenang, dua-duanya tidak menyalahkan. Awang dua-duanya udah ndak kerungu satu sama lain. Tapi karena apa? Karena cinta, karena saling mengasihi. Jadi karena saling mengasihi itu berarti apa? Saya menghormati pasangan. Saya tidak akan tega menyakiti pasangan. Itulah kasih. Itulah cinta. Maka dalam bacaan Injil Yesus pun berkata apa? Hukum, Taurat dan kitab para nabi pun tergantung pada hukum kasih. Jadi kalau ada tata tertib apapun, kalau tidak tanpa kasih, maka percuma. Tidak ada apa-apanya. Jadi semuanya harus didasari oleh kasih. Waktu Pak Tori berbicara dengan saya, Romo, ayah ibu saya mau ibadat saja untuk 50 tahun perkawinan. Saya dalam hati sangat bersyukur kalau boleh memimpin 50 tahun perkawinan. Ini adalah orang-orang yang punya sosok apa? Setia. Jadi kalau orang yang sudah 50 tahun itu seperti matahari tidak terang lagi, tidak di atas, mataharinya hampir surup ke pinggir. Tapi jangan lupa sore itu adalah saat yang indah. Nggak panas, mataharinya keoranye-oranye, indah kalau melihat alam. Itulah 50 tahun perkawinan. 50 tahun perkawinan itu tidak panas terik, tidak banyak emosi lagi. Awang kalau 50 tahun perkawinan saling marah-marahan, marah sedikit, apa yang terjadi?
tensinya naik, serangan jantung, malah meninggal. Jadi kalau sudah sore hari itu adalah apa? Hangat. Hangat. Tidak perlu cepat-cepat, santai saja. Tapi ada keindahan. Maka pada saat saya menawarkan, bagaimana kalau misa? Lalu saya mau juga kalau misa, asal kita saling menjaga. Namun rupanya musibah ini harus kita terima. Dan akhirnya saya berada di kapel Santa Helena ini, dan Bapak Ibu Robertus, Ibu Veronica ada di rumah. Namun cinta berkat Allah tidak pernah kurang atas hidup Anda semua. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan pernah menasehati Bapak Ibu yang sudah 50 tahun hidup bersama. Ndak, aku lo niki sinten. Aku ki wong bodoh, aku kira iso apa-apa gitu ya. Saya memimpin misa ini pun bukan karena hebat. Ini sebuah kehormatan dari Bapak Robertus dan Ibu Veronica. Terima kasih. Saya hanya mau mengajak apa? Mari kita bersyukur. Dari Bapak Robertus dan Ibu Veronica melahirkan 5 anak putra-putri. Dan dari 5 anak ada 9 cucu. Bayangin, dari 2 pasang jadi 5. Dari 5 jadi 9. Apa bukan karya Tuhan? Apa bukan berkat Allah? Dan sebuah kedamaian yang menyukat ciptakan orang tua adalah apa? Adalah pada saat melihat anak cucunya rukun bersatu. Dan saya pun ingin mengingatkan para anak cucu, ingat, di dalam perintah Allah tertulis, hormatilah orang tuamu. Terima kasih atas cinta kalian anak-anak dan cucu-cucu. Betapa tadi Ibu Veronica Herumiantun menyapa cucu-cucunya dan cucu-cucunya itu teriak, selamat pagi yang putri, selamat siang yang kakung. Ini sebuah tanda kasih. Maka kalau anak masih memuliakan, masih menghormati orang tua mereka, di dalam kitab kebijaksanaan dikatakan, panjang umur kita. Maka hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi Bapak Robertus Damsuki dan Ibu Veronica Herumiatun. Karena ditemani oleh anak dan cucunya untuk hari yang penuh sukacita ini, namun juga disertai oleh teman-teman yang meneguhkan, yang menguatkan ikatan perkawinan mereka. Saya percaya, walaupun situasi pandemi seperti ini, sukacita yang ada di dalam hati kita tidak pernah berkurang. Karena Allah tidak meninggalkan kita di saat kasih kita tetap pelihara bagi keluarga kita. Semoga di hari Natal ini, kasih Tuhan tidak hanya ada di dalam hati keluarga kita. Kita pun berani membagikan kasih kepada saudara-saudari kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita syukuri saat yang penuh rahmat ini dalam doa-doa permohonan kita. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami hendak menyampaikan ucapan syukur dan rasa terima kasih kami kepadamu. Khususnya di hari yang penuh sukacita bersama Bapak Robertus Damsuki dan Ibu Veronica Herumiatun ini. Terimalah doa-doa dan harapan kami ini. Silahkan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berkatilah mereka senantiasa
Berilah mereka kesabaran, terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan, agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkanlah orang tua kami dari mara bahaya. Sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain, sehingga mereka dapat menjadi teladan kami semua dalam menjaga kelestarian perkawinan dan tetap setia pada janji perkawinan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, buatlah keluarga kami mampu menjadi gereja kecil yang selalu mengasihi-Mu dan mengasihi Yesus Putra-Mu. Mampukan kami menjadi terang di tengah masyarakat dan menjadi garam bagi sesama kami, sehingga cahaya kasih-Mu nyata memancar melalui tangan-tangan anak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon pula berkat-Mu untuk semua orang tua yang dengan rela dan penuh tanggung jawab telah menjalankan tugas selaku orang tua atas anak-anak mereka. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bila mereka menghadapi kesulitan dan tantangan, sudilah Engkau menunjukkan jalan keluar yang diperlukan. Jangan biarkan mereka merana karena kegetiran hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi para orang tua yang sering dilupakan oleh anak-anak mereka. Sudilah Engkau menghibur dan menguatkan hati mereka. Teristimewa kami berdoa bagi para orang tua yang merasa gagal dalam membangun keluarga dan mendidik anak-anak. Semoga kepedihan ini tidak membuat mereka putus asa, tetapi semakin menyadarkan mereka untuk senantiasa bersandar padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, itulah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Terimalah doa-doa kami yang kami hunjukkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Cinta kasih Allah Dicurahkan dalam hati-Nya. Ero ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan kepada kita. walau kaya Raya dan kuasa, walau Allah cantik indah mempesona, Allah pandai dan gagah perkasa, percuma tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah akan dalam hati umatnya oleh roh ilahi berkekuatan yang dikurniakan pada kita. kasih itu murah Hati cinta kasih sabar dan takut mencari keuntungan
cinta kasih telah dicurahkan dalam hati umatnya oleh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti anggur ini, atas Yesus Putramu terkasih, atas ikatan kasih-Mu di antara Bapak Robertus Damsuki dan Ibu Veronica Herumiatun ini. Semoga kami selalu menjaga cinta kami kepada sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putramu Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau
dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Amin. Bukalah hati setiap orang supaya percaya padamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan bersama Roh. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Engkau
mencintaimu lebih dari segalanya. Merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena engkau hadir di sini, dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku pisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan pelbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan kasih-Mu yang telah mempersatukan Bapak Robertus Damsuki dan Ibu Veronica Herumiatun dalam ikatan cinta. Engkau telah menyatukan mereka. Engkau memelihara ikatan kasih mereka. Maka berikanlah sukacita, damai, kesejahteraan bagi mereka berdua. Semoga dengan bantuan dan pertolongan-Mu, kami senantiasa merindukan harta surgawi yang telah Kau janjikan kepada mereka yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum berkat penutup, Bapak Robertus Damsuki dan Ibu Veronica Herumiatun, perkenankan saya berdoa untuk Anda secara khusus. Allah Bapa yang Maha Rahim, curahkanlah berkat-Mu atas Bapak Robertus Damsuki dan Ibu Veronica Herumiatun. Mereka telah menjalani perjalanan kasih selama 50 tahun. Pancarkanlah kasih-Mu Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka selalu sukacita, damai, tidak ada kesakit hatian yang mereka simpan. Berikanlah mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari segala penyakit, sehingga di usia yang telah sedang mereka hadapi, mereka selalu menikmati rahmat pertolongan-Mu, sehingga mereka satu sama lain dapat saling melayani. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah anak-anak-Mu ini. Mari bersama-sama berseru kepada Bunda kita Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari terkasih, Bapak Robertus dan Ibu Veronica, sebelum berkat penutup, saya beri kesempatan Bapak Robertus atau Ibu Veronica untuk menyampaikan sesuatu yang ingin diungkapkan, rasa syukur atau apapun. Saya beri kesempatan 5 jam, silahkan. Terima kasih Romo, matur nuwun. Semua kami ucapkan terima kasih kepada Romo Eko yang berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi dalam rangka ulang tahun perkawinan kami yang ke-50. Juga terlebih lagi juga kami ucapkan terima kasih sekali kepada Paduka Romo Markus Wanandi yang saat ini ada di Semarang. Ini adalah direktur kami, direktur Perkumpulan Strada pada saat kami belum pensiun. Juga kepada Suster Nia yang jauh-jauh juga menyempatkan, serta kepada sanak keluarga semuanya yang dapat bergabung dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih atas doa-doanya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan tak lupa juga kepada anak-anakku, mantuku, cucuku semua. Terima kasih ya, kalian sudah mempersiapkan dengan baik. Meskipun tidak sesuai rencana kemarin karena terhalang pandemi, mari kita tetap bersyukur. Lalu kepada Romo Markus yang kami kasihi, Romo, kami tetap ingat dan ingin melaksanakan apa yang dulu pernah Romo sampaikan. Pada waktu kami mau pensiun, Romo mengatakan, diberi panjang umur dan sehat saja tidaklah cukup. Tetapi panjang umur, sehat, dan tetap bermanfaat. Semoga kami dapat melakukan itu. Terima kasih. Romo, boleh saya menyanyi satu lagu, Romo? Monggo. Nah, Silakan, Bu. saya punya pengen menyanyikan lagu yang ini hampir tiap hari saya nyanyikan berdua. Oh. Selama pandemi ini kami selalu ikut misa harian. Ganti-ganti parokinya bebas, jadi menjelajah sampai Argapura, Romo. Lalu kalau habis misa pagi, biasanya meskipun saya sambil di dapur, Bapak suka main organ, saya menyanyi lagu-lagu rohani. Setelah lagu rohani, ya lagu kenangannya Didi Kempot segala macam masih dirampas saja, Romo. Ya saya menyanyi ya Romo dan saudara-saudaraku, meskipun suaranya sudah nggak karuan lah. Berdua ya Pak? Iya. Ya. Ya, kalau dipersiapkan saya iringi organ Romo. Sudah miring. Oh, GG. Karena ibu saya organis gereja. Bagus. Ya. Aku hidup karena kasih-Mu. Aku hidup karena kemurahan-Mu. Tak ada yang dapat aku banggakan selain diri-Mu. Aku ada karena cinta-Mu. Aku ada karena sayang-Mu. Tak ada yang dapat aku harapkan seperti Kau Tuhan. Tangan-Mu selalu menjaga di jalan-jalanku. Tangan-Mu selalu menolong di jalan gelapku. Tangan Tuhan selalu membawa pada kekuatan.
tangan Tuhan, penolongku. Terima kasih, semoga berkenan. Maaf, suaranya sudah sember-sember, tapi wes ngoyo-ngoyo pokoknya dilakoni saja. Terima kasih kembali ya Romo, berkah dalam. Oke, berkah dalam. Sekarang Bapak Ibu sebagai ungkapan kasih silakan saling berpelukan dan ciuman satu dengan yang lain supaya enggak lupa. Nggak pernah Kita lupa beri- Romo. Ya, silakan. Terima kasih suamiku. Terima kasih Bapak Robertus dan Ibu Veronica. Jadi Romo Markus, terima kasih atas pesan yang selalu mereka ingat, yaitu hidup itu belum menjadi berkat kalau cuma umur panjang dan sehat. Ya. Jadi hidup itu harus punya makna, harus punya arti. Keberadaan Bapak Robertus dan Ibu Veronica, saya jamin penuh makna dan arti bagi anak-anak, bagi cucu-cucunya, dan juga bagi kita semua. Amin. Bahwa kesetiaan itu hanya mungkin terjadi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya, Romo Eko, mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak, Ibu semuanya, Romo Markus, Suster, atas kebersamaan. Dan sekali lagi, Bapak Robertus Damsuki dan Ibu Veronica Herumiatun, selamat atas hari ulang tahun pernikahan Anda berdua. Terima kasih. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi syukur kita telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Bahagialah tiap rumah tangga yang menerima Dikau ya Tuhan. Engkau sahabat yang paling dicinta, tamu yang paling dimuliakan. Setiap hati girang menyambutmu, mata memandangmu penuh seri. Setiap bibir bertanya padamu, mana perintah yang engkau beri. Bahagialah tiap rumah tangga jika sehati dalam kasih. Suami istri jalan seiring atas landasan iman yang teguh. Tetap bersatu dalam untung malang, di dalam suka duka hidupnya. Hanyalah satu yang didambakannya, tinggal bersamamu selamanya.
Selamat Pak Samsuki nggih, Bu Heru. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati, Sehat berkat selalu. dalam. Selamat Pak Sam dan Ibu Jam. Selamat. Selamat anak-anak dan cucu-cucu. Sehat selalu ya Bu. Sehat selalu. Selamat Selamat ya Mama, Mbak Jam. Sehat terus. Bagus. Selamat ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sini. Ya, Marcelina. Marcelina, Ko Owen. Ya. Selamat ya. Selamat. Mbak Yu, sehat Mbak Yu. Terima kasih. Makasih, brother. Sehat ya. Bye-bye Bakku. Ya, ya. Terima kasih. Sehat. Sehat selalu. Halo, bahagia. Jangan. Selamat Heru, Pak Dam. Ya. Terima Terima kasih deh, Tom. Mbak Eno. Pamit ya. Terima kasih Pak semua. Yahudi sehat, semangat. Mas Yahudi harus sehat. Semangat tiap hari. Mama. Romo sehat, Romo. Ya, Mbak Yayu. Iya. Kangen. Pak Bambang. Sehat ya. Ya, makasih. Selamat Ya. Makasih. Suradi. Adikku yang paling seru. Makasih ya. Sama-sama. Sami, selamat ya, Opa. Luar biasa. Brother sehat ya. Luar biasa. Madam Suki yang luar biasa. Ya, ya. Harus sehat. Romo Markus sehat. Makasih. Romo Markus, kapan ketemu ya? Romo Markus mana ini tadi? Nanti kalau pandemi udah selesai ya Romo ya. Bu Heru, Pak Damsuki, selamat berpesta. Matur nuwun. Terima kasih doanya semua sudah bergabung. Selamat ya Pak De, Bu De. Ya, matur nuwun. Dan juga Mbak Puji, terima kasih banyak. Selamat turut berbahagia ya Mas Damsuki sama Mbak Heru. Semoga betul menjadi berkat bagi sesama. Amin. Memberi contoh kepada sama dalam pelayanannya luar biasa. Amin. Sangat hebat. Saya salut pada pelayanan Mas Damsuki dan Mbak Heru. Ya, terima kasih. Yang patut dicontoh. Iya, atur nuwun Ibu. Sami-sami Mas, Mbak. Ya, Pak Yahudi semangat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Saya bawa dalam doa tiap hari. Selamat ya Mama, Mbak Kung. Makasih Dona. Ya, terima kasih ya Dok. Tuhan berkati kalian juga ya. Ya, sehat-sehat ya Mbak Kung. Ketemu di perjalanannya lancar. Selalu berkat Tuhan. Ya, Adik Andi. Terima kasih. Yang di tempat baru ya. Di Irian. Derek bingah Pak Di Bude. Ya, matur nuwun.